Kita ada press list standar gitu ya, yang itu sesuai dengan ya itu tadi ya filosofi dari tumpeng itu harus ada ininya. Coba kita kemarin juga kita karena gara-gara tumpeng ini kita juga belajar tentang sejarah filosofi. Ternyata keren juga itu filosofi tumpeng itu ya. Orang tua kita dalam hal tumpeng. Tapi kan sekarang digeser Kang yang lebih Islami gitu. Jadi dulu itu memang kluwe gitu. Kenapa kok harus ada kluwe? Supaya luwe. Ya, rezekinya harus yang luwe gitu. FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury, sahabat YouTube, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Dan inilah perjalanan episode kedua Rumah UMKM kita untuk talk show bersama teman-teman saya yang satu berbobot, yang satu kecil. Dan ada juga narasumber tamu kita. Siapakah beliau ini? Saya akan sapa dari teman-teman saya dulu, teman-teman yang seperjuangan di Rumah UMKM. Ada yang berbobot adalah Mas Freddy Sakti. Sekali ini ya. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik sekali. Sehat. Sehat ya. Oke, kuat. Oke. Berat. Yang baru saja dari pantai, Lucy. Iya. Apa kabar Lus? Baik. Sehat ya? Ya, enggak body shaming kan kalau saya. Oh enggak berani. Enggak berani karena Pak yang satunya juga berbobot lagi gitu. Ya, oke. Ada Freddy, ada Lucy, ada saya Aldi Susanto, dan tamu kita hari ini akan diperkenalkan oleh Lucy. Siapakah tamu kita hari ini, Lus? Siapa ini? Iya, ada Mas Ramadan. Dekat ke mikrofon dong. Iya. Ya. Ada Mas Ramadan ini, saya panggilnya Mas Rama. Mas Rama. Jadi Oke. beliau ini sebetulnya guru, dosen. Oh. Dosen. ngajar Kerjaannya sak gitu. dus, bayarannya sak sen. Makanya jadi dosen gitu ya. Iya. Terus beliau itu istrinya punya bisnis Apa itu? tumpeng. Wah. Wih, Tumpeng. mantap, Tapi mantap. kalau pesen di Surabaya, yang pesen orang Jakarta Bisa. Nah, nanti kita tanya lebih jauh kenapa kok bisa gitu. Oke, Terus yang seru adalah Apa itu? dia hanya berbekal WhatsApp untuk meningkatkan penjualan. Nah, teman-teman UMKM itu nggak ngerti Instagram, nggak ngerti iklan Facebook gitu. Ya. Punyanya WA. Tapi optimal nggak WA-nya? Nah, nanti kita akan tanya ke Mas Rama gimana cara iya, mengoptimasi WhatsApp itu untuk dagangan kita. Gitu ya Mas Rama ya? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Rama. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, nama brandnya apa Mas? Saya nama brandnya rajatumpeng.com. Rajatumpeng.com. Udah sangat jelas Iya. positioningnya ya. Betul. Betul. Iya. Udah jualan tumpeng jadi rajanya lagi. Wow, keren. Dan ada .com-nya. Jadi Ada kalau .com, orang ya. pesen tinggal Online. online gitu. Ya, mulai kapan ini? Istri memulai bisnis di food and beverage ini, di kuliner ini sejak tahun 2015. Tapi masih skalanya kecil-kecilan. Dulu sih, mohon maaf ya, istri saya nggak bisa masak gitu ya. Cuma dia, kami punya putra-putri dan biasanya bawa bekal gitu ya. Untuk anak-anak biasanya itu rasa itu nomor sekian, tapi penampilan yang menggoda Menarik gitu. itu nomor satu. Anak-anak doyan gitu ya. Betul. Awal-awal sih kita jualannya bukan tumpeng, Bento ya. bento, Wah, betul. pasti. Ya. Kita jualnya bento. Nama Yang websitenya karakternya macam-macam itu ya, Betul. dicetak nasinya karakter Oke. macam-macam itu. Kartun Hello gitu Kitty, ya. SpongeBob dan lain sebagainya gitu. Ternyata banyak yang suka. Akhirnya ya kita jual dengan nama brand saat itu Bento Lucu Surabaya. Tapi seiring dengan .com juga? Enggak. Ya, Enggak pakai. ada .com-nya, Ada .com-nya. Ada .com-nya. Sejak awal memang .com ya. Karena saya di dosen gitu ya di salah satu perguruan tinggi di Surabaya itu khusus mengajar di digital marketing, jadi semua yang kaitan dengan digital saya biasanya saya bumbuin di situ gitu. Terus karena istri saya udah mulai capek gitu ya, menghias nerni gitu, nggak sabar, terus kita akhirnya ke Tumpeng Mini. Akhirnya ada brand namanya tumpengmini.net gitu. Tumini. Tumini. Tumini.net.
Tumpeng Mini ya, bukan Tumpeng Tumpeng Mini ya. bukan. Tumpengmini.net tahun berapa itu? Tahunnya kurang lebih ya sebelum pandemik. Tapi websitenya masih ada sekarang. Websitenya masih masih ada. Nah, terus kemudian kita, waduh kalau mini terus itu kapan kita gedenya Besarnya, gitu ya. Akhirnya kita coba untuk merambah pasar yang lebih besar lagi. Kita gantilah namanya menjadi rajatumpeng.com. Mulai kapan Raja Tumpengnya ini? Sejak pandemik, jadi 2 tahun yang lalu, 2019. Oh ya, memulainya malah pandemi malah nekat Malah gitu ya? jualan. Malah nggih. Saya memutuskan untuk resign dari perusahaan saya yang sebelumnya, terus fokus ngajar sama untuk jualan tumpeng itu sejak pandemik. Karena apa? Pada waktu pandemik itu omset saya itu meledak gitu ya. Justru waktu pandemik itu. itu sudah tumpeng yang gede Mas ya? Sudah tumpeng yang besar sama nasi kotak. Jadi sudah tidak ada bento-bento lagi. Oke. Fokus di tumpeng mini sama tumpeng yang besar. Tumpeng. Oke. Pernah nganalisis nggak kenapa malah pada saat pandemi kok tumpeng-tumpengan Iya. ini malah meledak gitu? Iya, saya juga kurang tahu ya, memang rezekinya gitu ya. Jadi saya sudah kewalahan untuk apa namanya. Sebenarnya saya sih nggak repot banget. Saya sih repotnya ngasuh 3 bocil putra putri saya. yang istri saya fokus di dapur, saya yang ngopeni anak-anak gitu. Iya. Jadi ya berbagilah. Ya, kenapa kok saat pandemik itu justru Tambah bagus ya, tambah rame? Ya mungkin karena ya orang males, kemudian kan dibatasi hajatan, dibatasi semuanya serba kotakan gitu, sehingga kotakannya lebih Orang isoman ya, banyak yang Betul, isoman. iya. Oh iya betul ya, lebih ke isoman ya. Iya, iya. Tapi Mas Rama, ini kan yang bisa kita pelajari juga kan kemampuannya untuk mengendus gitu ya, mengendus market gitu ya. Nah, tapi apakah memang ada setting bahwa oh ini pandemi nih, kita mesti bikin yang Raja Tumpeng ini? Enggak ya? Enggak Atau ada. momentumnya pas aja gitu ya? ya. Sempat khawatir nggak? Baru bikin Kok pandemi, tiba-tiba pandemi datang? nggak ada kegiatan. Siapa yang nanti yang pesen? Pernah sempat ada kepikiran nggak kayak gitu? Enggak ada, ya tiba-tiba langsung aja kok tiba-tiba chat di WA itu banyak orang pesen dan jumlahnya itu enggak 20, 30 tapi ratusan gitu. Sebentar, tepatnya kan kita pandemi itu kan diputuskan oleh Pak Jokowi itu Maret 2020 ya, benar ya betul, teman-teman ya. betul. Nah, Iya. itu Raja Tumpeng kapannya? Kalau saya sih kan 2019 akhir gitu ya. Oh. Di Desember itu saya sudah ngelirik sih domain apa yang available gitu. Akhirnya kita belilah rajatumpeng.com itu di Desember itu. Iya. Terus kemudian ya nggak tahu ya kok naik terus WA itu nggak pernah berhenti, terus istri saya sudah mulai kewalahan akhirnya Itu berarti sudah menggunakan tools marketing lewat WhatsApp? iya. Jadi apa namanya beberapa saluran marketing khususnya digital ya itu kita kerjakan semuanya ya, tapi kita prioritaskan di 2 saja. Jadi yang pertama kita di SEO ya, kita website, kemudian dulu namanya GMB ya, Google Map itu. Terus kemudian akhir-akhir ini kita optimasi lagi dengan WhatsApp gitu. Itu sudah mulai. Jadi customer saya nggak hanya dari dalam negeri saja, tapi ada yang dari Turki, ada yang dari Hong Kong, ada yang Serius nih? Gimana ini? Cina gitu. Serius nih? Ngirimnya Serius, gimana? serius. Ngirimnya pakai apa ya? Itu beli tumpeng apa beli gambar? Ya saat itu mau melihat gambar terus kemudian memutuskan membeli. Jadi ada yang menarik, yang dari Turki itu memang dia pasangan baru menikah gitu. Orang ya. Indonesia, orang Turki? Orang ekspatriat katanya, Oh, kayaknya ekspatriat. Jadi kerja di sana. Tapi dia menikah dengan orang sana, Turki. Orang Turki. Kemudian hajatannya di sana nggak bisa di Indonesia. Kemudian keluarganya ada di Surabaya. Jadi dia pesennya agak jumlahnya banyak. Itu kalau nggak salah 190 atau 200-an gitu. 200 tumpeng. 200 tumpeng mini. Oh, tumpeng mini. Oke. Untuk dikirimkan di keluarganya yang ada di Surabaya. Oh, tapi kan dikirim ke Turki. Lah ya makanya gambarnya. Gambarnya di Turki ya. Ini yang agak sulit ini. Kan sama ini kan si pandemi kan tadi yang Turki kan ya, hanya melihat gambar ya contohnya ya. Betul. Meyakinkan kalau benar-benar itu enak gimana itu? Iya, Harus jadi ada review kan Iya. ya dari customer-nya. Oke, jadi kita ada apa namanya 3 power ya. Jadi the power of search kita harus ditemukan dulu gitu ya di halaman pertama Google. The power of review ya. Yang review ya harus bagus-bagus. Terus yang terakhir the power of rating. Jadi ratingnya
Ya mohon maaf ya, awal-awal sih kita minta teman-teman yang memberikan rating di Google bisnis kita atau di map kita itu teman-teman sendiri itu bantu ya, bantu. Jangan nanggung, jangan 4 langsung 5 terus komennya agak panjang gitu. Ya seperti itulah. Ya by design lah. Tapi after sales dari customer kita juga kita dorong mereka untuk memberikan testimoninya. Tapi kan itu trigger ya, artinya kan mau di-trigger kayak gimana pun kalau rasanya nggak enak ya pasti lama-lama nggak bisa juga gitu kan. Betul. Ya kan artinya buat sahabat-sahabat Mercury strategi boleh seperti itu. Tapi yang namanya kualitas produk ya jangan di ini. Lewat proses kurasi rasa nggak sebelumnya? Iya, jadi kebetulan saya alhamdulillah ya. Sebenarnya istri saya itu nggak jago-jago amat masak gitu ya. Jadi yang pintar jago masak doa itu ya? Jago doa masak doa gitu. Ya, doa makan. yang pintar masak itu justru mertua. Jadi mertua itu tangannya itu sakti sekali. Jadi masakan apapun itu kalau sudah di tangan beliau diolah itu enak ya? menjadi wah mantap banget ya pokoknya. Kapan saya dikenalkan? Wih, aku melo. Iya, kayak gitu. Jadi kalau awal-awal menikah istri saya itu, mohon maaf ini bukan aib ya, tapi ya tiap kali masak itu tak lekit tok gitu. Oh alah mas, nah kok kayak teman saya Nila yo. Tapi alhamdulillah sekarang itu semakin belajar gitu. Udah jago. Sudah jago, sudah layak untuk dijual. Ya karena mungkin talentnya kan nurun dari orang tua ya. Cuman masalahnya mungkin passionnya belum kegali. Setelah ternyata, oh ini duitnya banyak, makanya seneng ya. Kan wes gak mini-minian, gak bentu-bentuan wes. Sekarang gak bento lagi, udah kena sekarang jadi rajatumpeng.com gitu ya. Betul. Berarti bisa dibilang dari resep orang tua ya atau gimana? Iya. Kalau makanya kita dan mertua saya itu enggak bisa masak yang kayak yang modern atau yang western atau yang gitu. Semuanya coba tradisional gitu ya, yang ukuran itu feeling gitu ya. Iya, kalau jemput sudah oke gitu. Jadi ya kita lebih kuatkan memang ini kekuatan kita ya, kita analisa strength-nya kita memang di tradisional food-nya gitu, makanya dikuatkan aja sekalian yang tumpeng, dan itu memang kearifan lokal ya, jadi ya itu yang kita kuatkan di situ, strength-nya ada di situ. Terus kemudian kebutuhan akan tumpeng itu setiap kali ulang tahun, bahkan ada yang 1 bulan itu kalau nggak pesen itu nggak enak gitu ya. Bu ini nggak bosen jenengan, enggak mas 1 bulan sekali ini kalau bisa itu saya setiap minggu ada hajatan saya pesankan jenengan gitu. Oke. Orangnya gitu. Tapi ya. Mas Ramadan pernah nggak kepikiran bahwa ini memang menjaga kearifan lokal, oke bagus gitu ya. Tapi kan zaman berubah gitu ya. Anak-anak milenial nanti akan menggeser baby boomer situ. Nah, pernah nggak kepikiran atau mungkin sudah memikirkan mulai sekarang bagaimana meng-create demand-nya anak-anak yang mungkin nggak sepaham kita tentang tumpeng ini, tumpeng modern lah Iya, ada beberapa permintaan memang, dan itu memang kedatangnya bukan dari yang golongan yang orang-orang sepuh gitu ya. Jadi yang ibu baru punya baby gitu, 7 bulanan atau yang baru melahirkan gitu, sepasaran gitu, minta yang agak menurut kami sih bagi mertua itu agak aneh gitu, minta nasinya tumpeng mungkur gitu. Ya. Tumpengnya diwalik kayak piramida terbalik. Ya kan saya nggak ngerti dipikirnya itu asik keren gitu tumpeng. Ya minta bentuknya macam-macam ya, nggak hanya yang kerucut tapi yang bentuk love. Kemudian nasinya jangan kuning mas, saya minta yang nasinya ungu gitu, kita pakai ubi ungu gitu, terus kemudian hijau gitu ya. Varian-varian itu coba, tapi tempat istri saya itu tetap menjaga kalau jangan pakai yang pewarna yang macam-macam, pakai yang tetap organik, yang tetap pakai dari bahan makanan itu gitu. Oh artinya sebenarnya Mas Rama nggak usah bingung-bingung mikirin ya, karena selera orang terhadap tumpeng itu bukan seperti yang kita bayangkan dulu teman-teman ya. Artinya tumpeng yang konservatif kayak gitu. Dengan segala rampenya gitu ya. Kan gitu kan orang Jawa. Iya gitu. Jangan-jangan nanti ada gitu. tumpeng warnanya pink, terus sebelah-sebelahnya bisa kau no begedele, kau no peye, kau no urap-urapi gitu juga kayak begitu, tapi namanya tetap tumpeng gitu ya. Nanti tumpeng kasih mayones.
Luar biasa. Ya. Oke. Siap. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, masih banyak yang kita mau gali-gali dan mudah-mudahan saya senang karena Mas Rama juga tidak pelit untuk berbagi ya. Siap. Dan buat sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin kelewatan bisa nonton kembali di akun YouTube. Beliau ini menjadi pendaftar, menjadi orang pertama yang menjadi membernya Rumah UMKM. Cuman memang belum saya kasih slot waktu sekarang untuk iklan, silakan diisi. Saya akan kembali setelah Mas Rama mengisi formnya. Ya, sampai nanti. Oke, saya tak jualan dulu ya, bukan jualan sih, ini mengingatkan jualan saya besok ini, tapi bukan untuk UMKM ya. Ini sahabat Merkuri, bagi Anda yang ingin menambah keterampilan untuk berwirausaha maupun mencari kerja, nah besok itu Anda bisa menyimak obrolannya bersama Balai Latihan Kerja Surabaya. Ada talk show interaktif besok bersama Balai Latihan Kerja Surabaya yang akan membahas tuntas tentang BLK atau Balai Latihan Kerja dengan menghadirkan narasumbernya ada Ibu Sylvia Guma Daryanti SP selaku Kasih Pelatihan dan Sertifikasi di UPT BLK Surabaya dan juga Ibu Sumarmi yang merupakan Ketua FKLPID UPT BLK Surabaya. Talk show spesial bersama BLK Surabaya akan diselenggarakan pada hari Kamis besok bareng saya juga ya, pukul 3 sore hanya di 96 FM Merkuri. Jangan lewatkan ya. Oke, silakan. Iya. Mas Freddy atau Mbak Lucy yang mau Mas Rama, nanya. kalau dari berdiri ya Raja Tumpeng itu siklus penjualannya kalau kita lihat itu sudah ada di growth-nya itu di posisi mana? Udah di peak-nya atau gimana? Kalau di atas terus mau pertahankannya kayak gimana? Oh gitu. Sekarang masih agak, alhamdulillah masih growth gitu ya, masih naik terus. Jadi awal-awal sih memang saya bikin usaha ini karena memang istri itu butuh kesibukan gitu ya. Sebentar, kalau Raja Tumpeng berarti tahun ini tahun ke piro Mas? Tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Oh iya, oke. pandemi kan? Iya. Ya, tahun ketiga. Jadi kesibukan, kemudian pingin kerja gitu, terus saya nggak boleh gitu, wes ngasuh anak-anak aja gitu, saya kerja terus kalau semuanya ya kerja gitu. Akhirnya ya kita ya sepakat untuk bikin usaha ini ya. Awalnya kecil-kecilan, cuma seminggu itu paling 1 pesanan 2 pesanan, saya juga optimasinya nggak all out gede-gedean gitu ya. all out itu. Akhirnya sejak pandemi itu mulai ini growth-nya mulai ini. Dulu awal itu kalau 1 bulan omset cuma 5 juta itu alhamdulillah udah bagus. Tapi sekarang alhamdulillah rata-rata di angka 75-an juta gitu. Karena kan 75 juta per bulannya. Per bulan rata-rata. Soalnya kan rata-rata UMKM itu adalah bidang yang terkena imbas. Pada saat pandemi, kecuali usaha-usaha alat-alat kesehatan ya, atau laboratorium itu wah kaya tuh mereka pada saat pandemi. Tapi ini ada Raja Tumpeng gitu, kaya raya dia. Tapi sudah membuktikan bahwa ternyata mungkin karena semuanya mesti nggak bisa kumpul-kumpul akhirnya dan semuanya harus online itu ya. Itu mungkin itunya kali. Iya. Nah, dengan angka omset seperti itu berarti coverage pembelinya dari mana aja tuh Mas? Kebanyakan masih di Surabaya Sidoarjo, customer loyal kita. Terus ini baru-baru ini aja kita SEO-nya sedikit kita lebarin, luasin sampai akhirnya ada di Jakarta. Terus kemudian ya Jakarta Timur tempatnya, terus kemudian di Bekasi. Kemarin ada order pertama untuk wilayah Semarang dan Jogja gitu. Itu kalau sistem penjualannya kayak gimana? Kalau bentuk kerjasamanya gimana? Apa ada teman-teman di sana mitra yang masak di sana atau gimana? Ya seperti itu. Jadi ada mitra masak kita. Dan subhanallah ya, ini saya kenapa kok getol sekali, karena memang dibalik itu semua yang mitra-mitra yang saya temuin, terus saya kurasi, saya cicipi masakannya itu ada historisnya gitu ya. Kalau yang di Surabaya sendiri ada 2 orang dan itu janda semuanya gitu ya. Terus kemudian yang di Jakarta juga gitu, itu juga janda gitu. Wah alhamdulillah gitu. Jadi dan mereka terima kasih sekali gitu dapat order masak dari Raja Tumpeng gitu. Terus dia juga
tidak main-main terhadap yang sudah dipercayakan dari saya lihat dari Amanah gitu orangnya ya. Iya. amanah gitu. Wah, ternyata di balik Raja Tumpeng ini ternyata ada beberapa orang yang kita bantulah lebih berdaya. Iya, membawa berkah untuk orang lain. Tadinya saya pikir alhamdulillah ya, karena ini janda. Saya pikir apanya? Oh, ternyata struggle-nya lebih kuat karena memang beliau single parent. Saya sempat mikir enggak tadi. Kok alhamdulillah ya janda-janda gitu ya. Tapi bukan itu ya. Bukan. Untungnya positif ya. Ya. Tapi sulit nggak proses kurasi, kemudian mesti bolak-balik ke Jakarta dong ya? Iya, prosesnya gimana? sekali. Jadi kemarin kebetulan dapat big order gitu dan saya harus memastikan ini perfect gitu ya. Jadi saya sempatkan datang ke Jakarta. Sama nyonya juga ikut? Enggak, untuk saya kurasi? sendiri. Saya sendiri, ya silaturahim, ketemu dan kita ngobrol banyak, terus ya sudahlah akhirnya ya Bu, saya insya Allah saya akan kembangkan juga ini yang di Jakarta Timur, Bekasi dan sekitarnya gitu. Ada beberapa orang yang saya temuin saat itu. Berarti selama ini yang food testernya Raja Tumpeng itu Mas Rama sendiri ya? Iya. Dan Quality kontrolnya. Quality control. Lidahnya terdidik nih. Iya, lidahnya kurator berarti. Kurator ini. Bukan koruptor loh ya. Cuma ada dua tipe saja masakan bagi saya, itu enak dan enak banget ya. Nah, kalau masakannya nyonya zaman dulu apa? Iya. Enak. Oh, Enak. kalian dengerin ya? Iya, paham. Oke. Iya. Nah, Dan itu juga ini istri juga tahu. Jadi ya kalau itu ya jangan terlalu ditekan itu harganya gitu, dilonggarkan. Ya beberapa ya oh ya udah wes gitu. Jadi istri juga kadang itu ada anak yatim, itu ada janda, wes rezekinya mereka lah gitu. Ya, ngomong soal gini, saya udah dikirimin teman-teman yang ada di studio ini pertanyaan dari Bu saya Sita. bertanya? Wah. Iya, saya bacain ya dari Boleh, Bu Sita ya. Saya bacain ya. Selamat sore Mas Ali dan para pembicara. Mau nanya nih, bab tumpeng bisakah request sesuai budget kita? nah sama nih. mau wakili. Misal kita pingin ngadain kumpul-kumpul teman sekolah, Ya. kata Bu Sita, tapi pingin tumpengannya buat seru-seruan aja misalnya. Terus disebut juga di sini request misalnya 500.000 untuk 20 orang, bisa nggak ini? Oh ya, insya Allah bisa Gimana, lah. Bu Sita? Jadi nanti kita ada press list standar gitu ya, yang itu sesuai dengan ya itu tadi ya filosofi dari tumpeng itu harus ada ininya. Coba kemarin juga kita karena gara-gara tumpeng ini kita juga belajar tentang sejarah filosofi. Ternyata keren juga itu Filosofi tumpeng itu ya. orang tua kita dalam hal tumpeng. Tapi kan sekarang digeser kan yang lebih Islami gitu. Jadi dulu itu memang kluwe gitu. Kenapa kok harus ada kluwe? Supaya luwe. Ya, rezekinya harus yang luwe gitu ya. Luwe gitu Iya, ya. terus- Rempeyek, kenapa ada rempeyek? Kenapa? Iya, karena Supaya kriuk-kriuk gitu. Iya, kalau nggak ada kriuk-kriuk nggak rame gitu. Oh iya, nggak ada rempeyek nggak rame, betul. Betul. Intinya bisa gitu ya. Kita sih Menyesuaikan nanti ya, ada peluang ya. Ada by request gitu ya. Bahkan ngapunten ini ya, ada yang permintaan dari salah satu pemerintah ya, institusi itu untuk kemarin kita ya alhamdulillah bisa gitu ya. Pesannya agak lumayan banyak itu 500 gitu pack. Pack. 500 pack bukan 500 kotak nasi kotak itu. Nasi kotak ya. Nah itu minta harganya segini gitu. Ya udah siapa gitu. Ya dengan menu yang Menyesuaikan simple dong, gitu ya, gitu ya. simple. Terus iya. ada juga yang dari itu salah satu instansi rumah sakit gitu ya. Saya pikir itu pesan 50 tumpeng. Oke, siap gitu. Saya buatkan notanya itu. Bukan Mas, saya minta 50 tumpeng, itu masing-masing tumpeng untuk 10 orang gitu. Hah? 50 tumpeng besar gitu ya. Ya ini Big lagi order nih. milad gitu, lagi ulang tahun, jadi semua bagian dapat gitu. Satu rumah sakit dapat. Terus ya bundanya sudah angkat tangan, ya saya nggak bisa gitu. Oh, akhirnya nggak bisa dong. Akhirnya ya tetap bisa diambil. Jadi Bermitra itu tadi ya? ada beberapa dapur yang ada di Surabaya gitu ya. Ini saya kasih 20 sudah selesai gitu ya. Berarti total mitranya sekarang berapa, Mas? Yang di Kalau Surabaya yang di Surabaya ada 4, kemudian Sidoarjo ada 4 itu 1. 5 dengan
pusatnya, sentralnya ya. 5 dengan Mas Rama ya. Ya, 4 dengan saya. Oh, 4 dengan Mas Rama. 4 Ada dengan 3 saya. ini berarti. 3, terus kemudian 1 Sidoarjo, terus masing-masing di kota ada di Mojokerto, Kediri juga ada. Oh, banyak. Terus kemudian yang Bekasi sama Bekasi 1, terus Jakarta Timur ada 1, Semarang, Jogja ada 1. Ya. Ini inspiratif banget loh ya. Iya. Menarik ini. Iya, dia bener ya. Mas Rama, ini kan sebetulnya konsep-konsep bisnis yang kekinian ya. Jadi kita nggak banyak karyawan. Low modal gitu ya. Betul, modalnya nggak gede gitu ya. Terutama untuk promotion ya. Tapi bermitra gitu ya. Iya. Sama seperti banyak sekali perusahaan-perusahaan gede di Jakarta. Dia nggak punya kantor cabang di Surabaya, tapi dia bermitra. Tapi omsetnya gila-gilaan gitu. Betul. Nah, saya menjadi terinspirasi gitu. Bagaimana teman-teman UMKM itu juga memilih konsep-konsep semacam ini. Bermitra aja, tapi akan gede kok gitu. Iya. Gimana tuh? Betul ya. Spirit kolaborasi ini yang nomor 1 bagi kita. Saya sih nggak mau ribut mengenai produksi gitu ya. Produksi kalau misalnya sudah tesnya enak, terus kemudian standarnya, ukurannya, kata misalnya kita punya standar kalau misalnya tumpeng itu 1 kilo ayam harus dipotong berapa jadi potong? 10. Kalau misalnya ini paket harganya jadi 8, itu sudah pakem kan? Itu bisa distandarkan. Masalah rasa juga itu. Jadi semangat kolaborasi akan jauh lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Kalau misalnya saya dengan modal sendiri buka cabang di Jakarta belum tentu bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita ajak mitra dan mereka ya alhamdulillah bisa terberdayakan, lebih terempowering, ya kita juga membantu sesama. Insya Allah juga rezekinya akan Betul. lebih, gitu. Dan teman-teman sahabat-sahabat Merkuri, itulah kenapa Rumah UMKM ada gitu ya. Di urutan pertama kita adalah peluang untuk membangun jejaring, networking. Itu penting. Ya, benar, setuju ya Mas Ya. Rama ya. Setuju. Karena kita juga setuju sejalan kan tagline-nya, kolaborasi bukan kompetisi. Betul. Jadi Merkuri Setuju, jadi setuju. simpul jejaring teman-teman UMKM gitu Iya. ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Silakan Mas Freddy, mau nanya apa? Kan Iya, tadi kan Mas sudah disebutkan beberapa mitra ya. Iya. Syaratnya menjadi mitra. Kan tadi kita tahu kalau beberapa mitra yang harus janda, enggak kan? Enggak, itu kebetulan. Bahasanya kebetulan. Ada mas tanya. Nah, Kalau duda boleh gitu Mas. Syaratnya untuk menjadi mitra itu apa? Apa harus pinter masak kah atau punya backgroundnya bisnis yang sejenis betul gitu. Iya, kalau syarat secara khusus sih tidak ada, tapi saya pastikan mereka itu adalah bukan pemain baru untuk industri makanan. Nah, jadi mereka sudah punya warung, punya depot atau punya catering gitu sebelumnya. Terus kemudian mereka memiliki masalah atau kurang mampu gitu ya di bidang promosi gitu. Dan saya melengkapi itu ya. Ayo Bu, kita kembangkan bersama untuk wilayah di sini, nanti insya Allah saya kalau ada order nanti ke jenengan. Tapi jenengan juga harus menjaga lah nama baik dari Raja Tumpeng ini gitu. Iya. Tapi itu peluang masih terbuka. Masih untuk beberapa wilayah, karena kayak seperti di Surabaya. Ada blank spot nggak di Surabaya? Kalau yang di blank, kalau Surabaya alhamdulillah sudah tertutup gitu ya. Kalau yang di Surabaya kebanyakan masih dihandle sama istri. Istri udah kewalahan gitu ya. Biasanya baru kita ke Mbak Nur gitu ya. Kalau Mbak Nur sudah enggak ada. Mbak Nur itu janda. Mana itu siapa? Temennya Mbak Nuri. Mbak Nuri, ya. Mitranya. Ya, mitra. Oke. Seperti itu. Jadi semangatnya seperti yang saya ikut. Jadi tentang sertifikasi gitu? Ya, ini lagi kita proses. Jadi kemarin saya juga dapat dapat order gitu ya dari yang di kantornya Siloam ya, Siloam, rumah sakit. Bukan maksudnya yang perizinan itu apa ya Mbak? Yang Siola betul. Mungkin mungkin itu orang perizinan tuh berobat ke Siloam. Terus cerita sama Mas Rama, aku toko Siloam Mas Gun. Dapat order dari perizinan, dari plat perizinan merah lah, gitu, dari instansi ya. pemerintah lah. Terus kemudian saya ditanya Mas, Ada ini izinnya PRT-nya enggak? Gitu. Iya gitu. Ada layak izinnya enggak gitu. Apa itu Bu gitu. Ayo Mas ke sini, saya disuruh ke kantornya gitu. Setelah pesanannya selesai gitu. Habis itu ditanya-tanya mau pesan lagi gitu. Saya pikir mau pesan lagi, tapi ternyata disuruh ini mengurus itu gitu ya. Legalitasnya. Jadi saya kan orangnya anti birokratis
fluktuatif ya. Jadi kalau nggak disuruh atau karena terbentur sesuatu ya izin nggak mungkin saya urus gitu ya. Tapi saya disadarkan sama beliaunya gitu, Mas kalau misalnya ini nanti kita bisa intervensi, kita bisa dampingi jenengan, kita bisa fasilitasi, kita bisa ajak pameran. Ini eman, ini bagus gitu. Ya, Katanya yang itu ya, terus akhirnya ya saya akhirnya ya ini mau ngurus CV gitu ya sebelum layak hejinnya, terus kemudian kan saya modalnya cuma NPWP dan ini sama nanti diurus sama dibantu sama Mbak siapa gitu, tapi Mbak siapanya itu apa namanya kurang ngoyo ke saya gitu ya. Jadi saya sama-sama ya goodbye gitu. Jadi artinya masih di tengah-tengah di perjalanan ini, belum finish ini. Sudah di CV-nya, terus kemudian nanti saya juga daftarkan di apa namanya bukan PT apa namanya NIB itu ngurus sendiri ya online ya. Yang notaris itu saya minta sekalian sama daftar merek gitu. Mereknya saya daftar merek, terus kemudian nggih sama halal MUI gitu. Sertifikasi halal. Bukan halal yang baru ya dari Kemenak gitu ya. Halal. Jadi lagi on proses itu sekarang itu yang layak hejin dari kesehatan ya, kesehatan, terus kemudian apa namanya halal sama nanti mungkin mereknya kita daftarkan. Iya, karena penting juga ya sebelum nanti diklaim yang lain ya, karena Indonesia ini kan apa yang nggak suka niru-niru gitu kan. So far tapi selama ini belum ada ya, belum pernah nemu ya rajatumpeng.com pesaing gitu yang tiba-tiba membayangi jenengan gitu, Mas Rama, belum ya? Sebelumnya saya baru sadar ya apa namanya saya searching gitu ya, sudah ada yang daftarkan apa belum, terus saya lihat di situsnya yang Dirjen Haki. Itu masih belum ada. Terus kemudian saya juga telisik tuh, ternyata lebih ada dulu, tapi itu di Makassar gitu ya, ada Raja Tumpeng tapi tanpa .com gitu tanpa ya. .com. Jadi Raja Tumpeng saja itu ada di Makassar gitu. Apa saya nggak tahu sudah yang jelas belum didaftarkan merek, makanya cepetan ini ya gitu. Karena yang akan mendapatkan pelindung katanya ya, mendapatkan pelindungan siapa yang duluan mendaftar. Iya. First come first serve kan ya. Ini modelnya kayak siapa begitu. Yang mumpung belum ini nanti tayang di YouTube gitu ya. Gak apa sih saya. Oh enggak. Loh, besok tayang YouTube tapi nggak apa-apa. Rezeki nggak akan tertukar, percayalah. Apalagi sudah mendaftar rumah UMKM, doanya orang banyak pasti. Iya. Pertama lagi ya. Oke, baik. Kita break dulu ya teman-teman. Kita kasih waktu juga untuk iklan-iklan kita jalan dulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali ya, ngobrol-ngobrol dengan Mas Raja Tumpeng ini gak kerasa ya. Iya, menarik. Bukan karena yang tadi loh ya. Sudah tit loh. Sudah tit loh ya. Iya, nanti dibahas. Ya, nanti tidak enak. Oh, sebentar, saya sampai keliru membuka ini. Ada pertanyaan ini. Kok jadi saya yang Ada pertanyaan dari Mbak Riana atau Mbak Riana ini. Gimana sih awalnya bisa usaha tanpa kerja keras kayak gini? Atau mungkin dulu melewati masa-masa berjuang juga? Nah, ini penting Mas, untuk menginspirasi. Iya. Pripun Mas Rama? Ya awalnya sih memang ya ndak semudah yang terlihat sekarang ya. Jadi ya awalnya ya memang ada yang 1 bulan itu atau 1 minggu itu ndak ada order juga pernah. Terus kemudian yang kemarin itu sempat Google lagi perbaikan di algoritmanya sehingga turun gitu ya peringkat website kita. Based on ini ya. Online. Terus kemudian Google Map juga GMB berpindah ke Map, itu alasannya karena memang ingin Google itu menyederhanakan gitu ya. Terus peringkat kita juga turun gitu. Jadi banyak perjuangannya. Tapi alhamdulillah sih kita yakin kalau misalnya rezeki nggak akan ketukar gitu ya. Walaupun kompetitor atau orang lain atau apa namanya kita semuanya ya yang jualan tumpeng nggak kita saja, nggak saya saja, banyak itu ya nggak akan ketukar lah rezekinya. Ya yang penting kita berusaha gitu.
Ibaratnya usaha bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa. Betul, betul. Usaha, strategi, marketing boleh sama, tapi insya Allah rezekinya masing-masing sudah dinaskan sendiri-sendiri. Nah, Gitu. ini tadi yang tertarik sama yang judul di awal kan ya. Ya. Mengoptimalkan melalui WhatsApp. WhatsApp. Dan sekarang itu Iya. kan kita kan mengenal digital marketing lebih di Oke. situ. Itu gimana itu? Jadi kemarin begitu SEO sama Google Map itu kurang begitu kita kendalikan ya. Jadi mereka punya kebijakan sendiri. Terus kemudian kita optimasilah ke kanal yang lainnya yaitu WhatsApp gitu ya. Jadi di WhatsApp itu kita pertama ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama cukup update story saja, semudah itu ya. Jadi satu kali saya update story biasanya itu yang komen itu ya alhamdulillah banyak. Karena yang lihat itu sekali saya update story itu bisa sampai minimal rata-rata ya 500 orang yang 500. melihat ya. Temen di WhatsApp berapa? Temen di Kontaknya WhatsApp berapa? ada 12.000. 12.000. 12.000 itu di handphone satu, jadi handphone saya ada dua. Jadi total database yang saya miliki itu kurang lebih ada, saya belum ngitung ya, di banyak sheet gitu ya, di banyak spreadsheet itu ya kurang lebih ya 100 ribuan gitu ya. Itu sekali WhatsApp terus kemudian Mas Ramadan lagi sibuk, kelewatnya cepet banget ya, kelipet-lipetnya cepet banget ya, hilang gitu ya, nggak kerespon ya. Enggak. Jadi satu handphone gitu. Kita kan ingin mengoptimalkan WhatsApp gitu. Jadi salah satu senjata saya untuk marketing itu ya yang utama sekarang WhatsApp gitu. Karena saya mengandalkan yang SEO sama Google Map masih belum bisa kita kendalikan. Jadi di WhatsApp ini kalau saya pribadi mengoptimalkan, saya punya dua handphone gitu ya. Satu handphone ini kalau bisa dicek itu ada 6 WhatsApp gitu. 6 akun WhatsApp dengan nomor yang berbeda gitu. Terus kemudian database saya itu dari Grab yang dari GMB, dari Google Map, dari grup, dari mana-mana gitu ya. Itu total ada 100.000 dan satu hari itu kalau saya ngeblas melalui WhatsApp ini untuk promosi. Jadi enaknya kalau jualan catering kayak gini Sat. Jadi mohon simpan nomor ini, informasi ini atau katalog ini barangkali suatu saat Anda butuh gitu ya. Jadi kita sangat soft selling banget gitu ya. Tidak memaksa untuk Tidak beli memaksa. sekarang gitu ya. Terus kemudian juga orang nyaman, kemudian membaca katalog juga informatif, terus gambar-gambarnya menarik, itu menjadi nggak terganggu mereka. Kita nggak terkategorikan spammer gitu ya. Justru membantu mereka. Dan tidak satu dua tapi banyak sekali yang mereka itu aduh ya nggak tahu Mas rezeki ini jenengan ini kok saya pas anak saya lagi ulang tahun kok pas ini gitu. Jadi kebetulannya itu nggak sekali dua kali tapi beberapa kali gitu ya. Karena paginya sholat duha ini Mas. Amin ya. Itu yang nggak bisa tertukar ya. Strategi bisa ditiru tapi itu yang nggak bisa Ya, tertukar. jadi di WA marketing itu saya lakukan dua, yaitu setiap hari, setiap pagi saya pasti update status. Update statusnya itu 5 foto dan itu dibaca 1 kali 24 jam kan rata-rata di tayangan itu 500. Terus kemudian satu hari juga saya dari 20 nomor yang saya miliki itu semuanya bekerja, engine-nya bekerja untuk ngirimkan informasi atau istilahnya sebar brosur online ini 4.000-an gitu yang nomor yang kita Saya tertarik sama story, sesederhana itu ya. Jadi Sederhana cuma itu. lewat story aja, sehari 5. sehari 5 foto ya. 5 foto itu foto yang Jeda. diulang-ulang gitu atau foto-foto Enggak, baru? foto-foto baru. Biasanya kalau story lebih ke soft selling ya. Jadi Foto keluarga oh, gitu. bukan. Oh, enggak. Foto dagangan. Foto jualan ya. Jadi keluarga. story itu Untuk jalan-jalan. menunjukkan Orang eksistensi pasar, ya, misalnya bahwa bisnis kita masih jalan, masih hidup gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita masih eksis ya untuk jualan ini. Itu pertama, usaha kita masih berdenyut lah. Terus yang kedua, ternyata untuk para pelanggan itu kadang-kadang saya berikan promo, kadang-kadang memberikan menu yang baru. Itu sangat menarik dan memacu mereka untuk beli lagi gitu. Walaupun mereka lagi nggak punya hajatan. Oh, kelihatannya kerengsengan merconnya Mas Rami ini enak banget gitu. Akhirnya beli gitu. Nah, ini tantangan buat teman-teman UMKM ya, terutama mak UMKM ini. Itu kan biasanya kan akun WhatsApp-nya kan cuma satu. Betul. Nah, kadang-kadang kan mama itu kalau
ada unek-unek itu pasti dicampur toh antara dagangan Betul. sama isi hati. Nggih. Nah, cara mensiasati gimana? Boleh nggak dicampur gitu? Atau harus punya akun yang Akun berbeda sendiri, gitu. bisnis, Nomor handphone iya. yang berbeda. Jadi kalau jujur kalau saya nggak pernah apa namanya baper atau gitu di sosial media apapun gitu ya. Curhat-curhat itu enggak pernah gitu ya. Pun demikian dengan istri saya. Jadi murni itu kalau misalnya kalau anak lagi apa namanya karnaval gitu ya, anak lagi apa namanya nirma rapot itu yang pasti kita posting. Tapi kalau yang lainnya sih enggak. Dan dagangan itu aja. Oh, anak dan dagangan, yang lain-lain enggak. Enggak mungkin kalau itu yang tit itu terus di posting kan ya enggak mungkin. Tapi enggak ada, itu bukan Mas Rama, bukan. Itu Freddy itu. Ini ada Mbak Tantri di Sidoarjo. Mungkin tadi sempat kelewat ya Mbak Tantri ya. Apa syaratnya untuk bisa gabung jadi dapur Raja Tumpeng? Terus profit sharingnya gimana? Makasih. Alhamdulillah dapat mitra Iya, baru. itu setuju. Gimana ini? Iya, jadi nanti bisa hubungi rajatumpeng.com, nanti ada nomor kontak saya, nanti saya akan sampaikan itu. Ya. Kalau soal sharing profitnya nanti ngomong di off air aja ya. Betul. Soalnya nanti kalau di sini Freddy minta nanti. Dan aku juga. Aku kerungu. Preman Aku sih katanya. nyatet. Iya. Tapi ada mau yang ditambahkan mungkin untuk Mbak Tantri? Iya. Mungkin syarat-syarat atau profit sharing, gambaran kasarnya aja gitu gimana? Ya, intinya bahwa kita saling sinergi ya, saling kolaborasi. Kolaborasi ya. Kalau misalnya wilayah itu memang saya tidak bisa mengcover, dapur mitra yang sebelumnya juga nggak bisa mengcover, biasanya saya akan cari mitra gitu ya. Seperti yang Surabaya Barat itu alhamdulillah sudah dapat gitu ya. Ini bagian dari strategi kita juga lebih mendekatkan kepada customer dan juga meminimalkan ongkos kirim. Iya, betul. Ongkos kirim gitu ya. Betul. Sehingga ongkos kirimnya itu bisa menjadi profit bagi saya dan nanti ya apa namanya Bisa di-sharing juga di-sharingkan untuk ke mitra gitu ya. gitu. Oh iya, kalau mau bikin mitra kan ada coverage-nya ya. Iya. Bolehkah katakan per wilayah berapa titik gitu? Per wilayah berapa titik? Ya, boleh sampai juga. overlap Oke. gitu Jadi seperti yang di Surabaya itu rata-rata mengukur di Surabaya Utara, Surabaya Timur gitu ya. Sedangkan yang Surabaya Barat itu masih baru. Kemudian Sidoarjo itu mengcover yang wilayah Gunung Anyar, Rungkut gitu. Karena di daerah Gedangan dapurnya itu pun sudah kita kurasi juga. Kalau yang deket-deket itu enak gitu, tinggal itu, Bu masak opo gitu, tak ijibane gitu. Jadi bisa overlapping, jadi dan itu nanti insya Allah kita kita atur gitu ya. Kalau misalnya ini kuatnya di menu tertentu gitu atau ini kuatnya di kue gitu ya, kita akan serahkan semua kue di sana gitu, di dapur tertentu itu. Iya, Mas, karena kita ngomong masalah WhatsApp gitu ya sebagai tools yang Mas Rama gunakan untuk meningkatkan omset. Ini kira-kira Mas Rama bisa nggak menghitung gitu ya? Sekarang aja dengan speed yang Mas Rama ketahui gitu ya, dengan speed seperti ini, dengan sekian nomor, sekian akun WhatsApp, penghasilan saya ada 70 juta per bulan. Tapi kalau saya pingin 1M misalnya, berarti saya harus punya sekian tools atau gimana? Ngitungnya gimana? Iya, enaknya kalau digital itu semuanya bisa terukur. Gitu ya, terukur. Ya, beda kalau misalnya kita pasang spanduk, pasang billboard gitu kan. Lebih banyak biasnya. Gitu. Lebih kita capek nanyain itu dapat info dari mana. Jadi katakanlah gini, saya kalau misalnya dengan kemampuan yang sekarang ini, target saya sederhana. Jadi Surabaya harus saya kuasai. Saya pengennya kalau penduduk Surabaya yang punya WhatsApp itu berapa orang saya pengen orang tersadarkan ya, brand awareness bahwa ada Raja Tumpeng yang siap membantu kebutuhan tumpeng Anda. Itu ada gitu, siap gitu, dan kita akan layani dengan sepenuh hati. Itu ada berapa? Katakanlah ada sekian juta. Ya sekian juta itu yang akan saya targetkan. Mereka harus ada dapat. 3 juta warga. Oh 3 juta ya. Ya 3 juta itu. Jadi
seperti itu. Dan engine saya untuk mengirimkan pesan kepada database itu saya tambah terus gitu ya. Sekarang ada 20 nomor ya. Jadi saya intinya Surabaya saya kuasai dulu, baru nanti kota-kota yang lain. Dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, ini nggak ada yang saya iklan sama sekali ya. Facebook ad nggak pernah lewat ya. ad ya. Nggak pernah Luar saya. biasa. Iya, saya sebar brosur intinya. Nah, karena sebar brosurnya ini low budget gitu ya, tapi insya Allah high impact gitu ya. Ya lewat WA ini, karena setiap orang insya Allah ada lah WA-nya gitu. Jadi nggak pernah Google Ad, nggak pernah Facebook Ad, walaupun saya punya kemampuan itu, tapi saya jujur masih organik ini. Dan teman-teman ini bisa ditiru juga, bahwa ada loh yang promosi yang low budget tapi insya Allah high impact gitu. Artinya sebenarnya di sisi yang lain Mas Rama ini masih punya senjata pamungkas ya. Yang itu belum penting keluar sekarang karena pakai WhatsApp aja masih bisa ini. Begitu nanti dunia peta pertempurannya berbeda gitu, senjatanya dikeluarin ya. Saya bilang masih punya, tapi saya nggak pakai itu gitu ya. Gitu ya. Soal keyakinan ini Mas, keyakinan lagi-lagi saya sih lebih mungkin menyoroti soal juga mengimbangi teman-teman soal produknya. Kalau tumpeng sendiri itu meskipun tadi sudah modifikasinya sudah mulai dirasakan gitu, masih akan lestari ya, masih for the long term masih akan jalan atau mungkin nanti akan berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Iya, jadi kategorinya masih di kuliner gitu ya, dan kuliner itu kan kebutuhan dasar gitu ya, dan insya Allah kebutuhan itu pasti akan ada. Tinggal yang ini kan perkara event gitu ya. Jadi kita sekarang itu lagi mengedukasi bahwa nggak harus menunggu event tertentu gitu ya. Mau hajatan buka kantor atau mau 17-an itu nggak harus. Jadi setiap saat Anda bisa menikmati tumpeng dalam bentuk yang lebih sederhana, kayak tumpeng mini itu orang lagi kepingin gitu ya, potong tumpeng gitu ya, masing-masing personal itu pingin tumpeng gitu ya. Biasanya kalau traktiran nggak harus ke restoran, tapi cukup aja pesen tumpeng dan itu dalam bentuk ini gitu. Artinya Mas Rama dengan sadar mengedukasi masyarakat bahwa meng-create demand ya, bahwa tumpeng itu sangat dekat loh sama kita, tumpeng itu bisa lebih mempererat loh, nggak kalah sama yang lain-lain bisa dan lain sebagainya. Betul. Tetapi kenapa saya menanyakan itu, karena kan nanti yang akan dihakikan, yang akan dipatenkan itu kan rajatumpeng.com. Betul. Nah nanti kalau tidak jualan tumpeng lagi karena tumpeng mungkin sudah bermetamorfosa menjadi yang lain, sudah kepikiran nggak soal itu? Jadi gini, iya. Saya kenapa kok klik dengan rajatumpeng.com sampai saya cari memang domainnya, nama belum ada mereknya, yang daftar gitu ya. Belum ada yang daftar gitu. Terus kemudian walaupun saya itu jualan brandnya Raja Tumpeng, tapi ya varian yang lainnya juga saya punya gitu ya. Sekarang udah mulai. Second brandnya ya. Iya, teman-temannya gitu ya. Nasi kotaknya, kemudian jenangnya, dawetnya, tumpeng dalam bentuk yang mini gitu ya. Tumpeng yang buah-buahan, yang rujaan. Jadi semuanya ada, cuma yang kita ingin ya namanya fokus demand sacrifice ya, yang dipilih itu, terus kemudian yang lainnya agak kita tahan gitu, walaupun itu satu paket itu ada kita penuhi gitu. Tumpeng rujak ada ya? Ada ya, bukan tumpeng ya, tadi kayak polo pendem, terus kemudian jajan pasar kayak gitu, semuanya ada gitu. Hanya saja kan kita nggak jualan Bunda Tiara Catering dulu, pakai brand itu, tapi hanya saya sama istri saya yang tahu. Orang yang cari di search engine itu ya carinya tumpeng nasi kotak catering gitu. Itu pertimbangannya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dipatenkan Raja Tumpeng, orang lihat tumpeng itu keluarnya Raja Tumpeng nomor satu. Betul. Boleh dibuktikan sekarang ya? Iya. Mas Yo. Mas Rama, kalau kita ngomong masalah digital gitu ya, saya melihat data itu penting. Nah, buat emak-emak yang mereka tuh sebetulnya barusan start berusaha berdagang gitu ya, kemudian harus
waduh kudu gawe engine, gawe tools, gawe iki, gawe iku. Aduh wis WhatsAppan biasa gitu. Nah, itu gimana menyadarkan mereka bahwa data dari customer itu penting kamu catat, kamu simpan untuk digunakan untuk proses penjualan ke depan gitu. Jadi ya kalau yang untuk mak-mak biasanya itu sederhana saja. Jadi jualan di WhatsApp itu jangan dibikin rumit, jangan harus gini, harus punya laptop dan sebagainya. Yang sebisanya saja yang dilakukan. Kalau misalnya bisanya memforward, ya lakukan itu gitu. Di save saja nomor-nomor pelanggan-pelanggan yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp itu disimpan. Terus kemudian minta mereka juga saling simpan supaya nanti kalau kita story atau ngupdate status mereka juga melihat dagangan kita yang kita tawarkan gitu ya. Semudah itu. Kalau itu istiqomah dilakukan, itu ya hasilnya juga akan bisa dirasakan karena seperti saya kalau misalnya ngeblas ke nomor yang acak gitu ya, nomor yang baru kita dapatkan dari Google gitu, itu mungkin kebetulannya itu cuma ya sekian persen, nggak sampai 1% lah ya. Tapi kalau misalnya saya spam kalau misalnya yang saya itu adalah daftar pelanggan saya yang jumlahnya kurang lebih ada 2.000 3.000-an itu yang tingkat closingnya tinggi, bahkan itu sampai 12%. Jadi kalau misalnya 100 itu yang pesan mungkin ada 12 gitu. Berarti 12 daripada coba-coba baru mending nyimpen yang sudah. Betul ya. Ya, ngopeni yang sudah ada sambil menambah yang baru-baru. Ini ada Bu Erni. Bicara soal makanan pastinya bicara juga soal rasa. Bagaimana kalau tumpeng yang dikirim ke customer ternyata rasanya berbeda dengan yang diinginkan? Sebab yang membuat tumpeng kan berbeda-beda. Apakah ini tidak membuat customer kecewa? Barangkali pertanyaan saya juga menambah Bu Erni. Terima kasih Bu Erni sudah nanya bagaimana mengantisipasi supaya ini tidak terjadi begitu. Jadi yang pertama karena istilahnya kita belum melakukan standarisasi mengenai rasa. Ini jujur kita masih berproses gitu ya. Harapannya kan seperti yang restoran dimanapun ya. Jadi ada resepi, kemudian SOP-nya. Rasa di sini dengan rasa yang di Jakarta itu sama gitu. Harapannya kedepannya seperti itu. Tapi dengan kondisi yang sekarang kita kalau nunggu proses sampai sempurna kita nggak jalan-jalan gitu ya. Yang sekarang saja seperti ini. Jadi yang sekarang itu proses kurasi awal memang kita ada gitu ya, kita ketatin dan memang rasanya kalau misalnya kita agak nggak enak gitu ya kita koreksi, kita cari mitra yang taste-nya hampir mendekati dengan yang kita punya ibu mertua gitu ya. Terus yang kedua kita tetap lakukan after sales gitu ya. Jadi setiap kali pemesan itu selesai melakukan pesanan ini dikontak kontak ya. Betul. Callback ya benar. Sehari setelahnya itu pasti kita akan tanyakan, Bu, gimana kemarin pengirimannya telat apa enggak, rasanya bagaimana, terus kita lakukan itu. Kalau misalnya nilainya diberikan katanya dari nilai 1 sampai 5, Ibu memberikan skor berapa untuk kualitas masakan, kemudian rasanya. Kalau misalnya nilainya jelek gitu 4 atau 3, ya saya sampaikan itu, Bu, ini mohon bisa diperbaiki. Dan kalau misalnya itu berulang ya kita akan udah putus, stop gitu ya. Oke. Itu barangkali ya cara-cara yang sudah yang dilakukan oleh Mas Rama. Dan ternyata waktunya memang nggak kerasa banget ya. Kita sudah sampai di bagian akhir. Bahas tumpeng tuh memang bikin lapar. Itu waktu banyak. Saya tuh sampai terbayang-bayang di sini ada tumpeng mininya Raja Tumpeng tapi kok ya nggak ada gitu. Ini bukan nyindir loh ya, ini tapi minta ini. Enggak. Harapan. Oke, baik. Kita akan tutup dengan karena kita ada di rumah UMKM dan kita yakini bahwa yang mendengarkan kita ini juga belum semuanya ada di levelnya Mas Ramadan Yunianto Ramadan Yunianto di Raja Tumpeng. Tetapi satu hal yang kemudian saya mencatat dari beliau adalah tadi itu bahasa sederhananya. Kalau nunggu semuanya sempurna, enggak mulai-mulai. Nah itu yang kan seringkali membuat kita itu terutama yang alasannya lebih banyak daripada kerjanya gitu ya. Aku enggak ada bakat dagang segala macam. Kalau semuanya diikutin ya enggak akan melakukan apa-apa. Tapi saya minta ke Freddy, minta ke Lucy,
dan minta ke Mas Rama juga untuk menutupnya dengan closing statement apa kemudian yang terinspirasi dari diskusi kita bersama Raja Tumpeng ini, Mas Iya. Freddy. Kalau dari saya tadi melihatnya adalah yang pertama adalah networking. Networking. Karena salah satu yang untuk menjadikan rasa percaya atas produk kita adalah networking. Karena kita sudah mengenal. Makanya dari tadi dia menggunakan WhatsApp, Ya. maka trust yang pertama adalah networkingnya dia. Networking. Oke, baik. Terima kasih Freddy. Lucy? Ya, saya melihat Mas Rama ini begitu percaya tentang mekanisme alam semesta gitu. Jadi seperti tadi statement-statement yang ini nggak akan tertukar gitu ya, omset itu usaha itu nggak akan tertukar gitu ya, kepercayaan pada Sang Pencipta, pada Allah gitu ya. Saya melihatnya begitu, koreksi saya kalau saya salah itu, meskipun tidak diucapkan tadi ya. Nah itu bagi saya penting sekali, karena ketika orang mau berusaha, mau berdagang, itu harus itu dulu. Ya. Mudah-mudahan saya benar. Monggo dilanjutkan sama. Silakan, karena ini jadi trigger. Mas Rama, closing statementnya apa Mas? Untuk menyemangati sahabat-sahabat Merkuri semuanya. Oke, siap. Lakukan, pusing kemudian ya. Jadi lakukan dulu saja, pusing kemudian. Ya. Jadi teman-teman, jadi untuk memulai bisnis, jangan dipikir nanti gimana itu, cari mitra di Jakarta gimana ya. Saya enggak, marketingnya dulu yang jalan, SEO-nya dulu ya, terus kemudian baru ada order, kirim kemana itu, saya lihat Google Map itu, aduh Jakarta guys gitu, langsung hasil, Semarang guys, langsung ada closingan gitu, ya networking sekali lagi gitu ya. Jadi ya lakukan dulu, pusing kemudian. Kalau nggak gitu nggak jalan-jalan Anda ya. Kalau itu nggak Bagi jalan-jalan, yang teman-teman yang mau mulai usaha ya lakukan dulu lah sebisanya. Pusingnya belakangan ya. Kalau kayak gitu kita nggak dipaksa oleh keadaan untuk tumbuh. Oke, baik. Kalau dari saya jangan lupa banyak berdoa. Penting itu. Makan gitu ya. Iya. Doa makan. Doa makan terutama. Nanti kalau kuku tumpengnya udah dikirim kita makan-makan bareng. Oke, baik. Mas Ramadan Yunianto, ownernya Raja Tumpeng, thank you ya Mas. Sudah menginspirasi kami semua. Alhamdulillah. Freddy, Lucy, makasih banyak. Sama-sama. Senang kita Sama-sama. bisa bareng-bareng mengeksplor narasumber. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama, setiap hari Rabu pukul 15 sampai 16. Jangan lewatkan perbincangan di Rumah UMKM. Saya Aldi pamit bersama teman-teman. Sampai jumpa.